Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Deviani Nurfadilah. Di sini saya akan mempresentasikan jamu beras kencur. Di sini ada contoh gambar dan bahan-bahan dari pembuatan beras kencur. Jamu merupakan ramuan tradisional sebagai salah satu upaya pengobatan yang telah dikenal luas dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tujuan mengobati penyakit ringan, mencegah datangnya penyakit, mencegah ketahanan dan kesehatan tubuh. Jamu beras kencur adalah minuman penyegar khas Jawa. Minuman ini juga digolongkan sebagai jamu karena memiliki khasiat meningkatkan nafsu makan, dan beras kencur sangat populer karena memiliki rasa yang manis dan segar. Di sini ada manfaat beras kencur. Yang pertama, penambah nafsu makan dan stamina. Yang kedua, mengatasi pegal dan linu. Yang ketiga, sebagaimana minuman pasca persalinan. Yang keempat, dapat mengatasi masalah jerawat dan membuat kulit jadi lebih halus karena kaya antioksidan dan melawan radikal bebas. Minuman tradisional beras kencur ini juga aman dikonsumsi bagi penderita MA atau lambung. Selain itu, jamu beras kencur pas sekali diminum oleh orang yang sembelit atau susah buang air besar. Manfaatnya juga baik bagi pencernaan. Kandungan analgesiknya di dalam minuman ini juga bisa memperkuat imun untuk penangkal penyakit. Potensi manfaat beras kencur untuk ibu hamil. Yang pertama, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang kedua, mencegah infeksi. Yang ketiga, menguatkan rahim selama kehamilan dan nifas. Yang keempat, mencegah anemi. Yang kelima, menjaga kesehatan tulang ibu dan janin. Dan yang terakhir, mengurangi kaki bengkak pada saat hamil. Strategi usaha jamu beras kencur botolan. Cara membuat jamu beras kencur untuk dijual umumnya dilakukan oleh penjajah jamu atau jamu gendong sepeda. Namun usaha jamu bisa dilakukan dengan strategi berbeda, yakni dengan kemasan kekinian seperti kopi botolan yang lagi ngetren. Tempelkan stiker bisnis di botol dan jamu beras kencur pun siap dipromosikan. Agar semakin laris, jangan lupa untuk memberikan kemudahan bagi para pembeli untuk memesan produk jamu botolan Anda lewat aplikasi layanan pesan antar online. Strategi lainnya yang bisa dicoba adalah menawarkan pembeli untuk berlangganan jamu. Pembeli dapat membayar di muka untuk mendapatkan produk jamu secara rutin tanpa repot-repot harus memesan setiap hari. Cara ini juga akan memudahkan untuk mendapatkan pembeli tetap lebih banyak yang bisa menjamin bisnis terus berjalan dan menghasilkan untung. Usaha jamu beras kencur. Sebelumnya saya tidak mempunyai keterampilan dalam mengolah atau membuat jamu gendong, akan tetapi berkat bimbingan dan pembelajaran dari dosen saya Pak Teguh, saya bisa membuat usaha olahan jamu gendong dengan mudah dan percaya diri, dan menjualnya ke pasar kapasan. Pada dasarnya sebuah usaha akan berhasil dengan niat dan usaha yang penuh agar bertujuan untuk menambah pengalaman dalam berusaha, karena orang yang paling kaya yaitu orang yang mau berusaha. Perencanaannya, usaha jamu beras kencur, jenis usaha jamu gendong, target pasarannya penjualan tatap muka di pasar kapasan Surabaya, keunggulan produk, kemasan higienis serta menarik. Jamu dibuat dari bahan alami yang aman dikonsumsi. Strategi pemasaran, memberikan promo bagi penjual yang memberi nilai margin lebih besar dengan minimal pengambilan. Promosi via tatap muka secara langsung. Di sini visi dan misi usaha. Visi yang pertama, menjadikan masyarakat Indonesia lebih mencintai produk alami yang menyehatkan seperti jamu. Dan misinya, menciptakan inovasi baru dalam bidang makanan dan minuman herbal, menciptakan minuman yang sehat, bergizi, dan lebih mementingkan kehigienisan, dan memberikan harga yang terjangkau dan sesuai dengan kondisi masyarakat di sekitar. Yang kedua, identifikasi usaha. Nama usaha Deviani Nurfadilah, alamat usaha Kompleks Sidoarjo Dipo 4 nomor 34. Yang ketiga, ruang lingkup usaha.
Ruang lingkup usaha yang saya jalankan ini masih dalam usaha produksi kecil, tetapi usaha ini bisa sangat menjanjikan karena produk minuman yang saya produksi dapat dinikmati oleh semua kalangan. Tujuan usahanya yang pertama mendapatkan penghasilan, yang kedua memenuhi kebutuhan konsumen, yang ketiga menggali bakat dalam hal berbisnis, yang keempat menciptakan peluang usaha. Ada cara membuat jamu beras kencur. Yang pertama, kita siapkan dulu bahan-bahan yang harus disiapkan. Ada 50 gram beras, 100 gram kencur, 5 sendok makan gula pasir, 70-100 gram gula merah, 3-5 jahe geprek, 1,5 liter air untuk masak, 1 gelas air minum untuk blender. Ini ada langkah pembuatan jamu beras kencur. Yang pertama, rendam beras dengan air selama 1 jam. Yang kedua, lalu didihkan air terlebih dahulu dengan memasukkan beberapa bahan yaitu jahe, gula merah, dan gula pasir. Aduk hingga merata, tunggu sampai mendidih. Yang ketiga, jika sudah mendidih, diamkan hingga dingin, sembari menunggu blender kencur dan beras yang sudah direndam air tadi hingga halus. Yang kelima, lanjut, jika semua sudah siap, saring air gula dan air beras yang sudah dihaluskan tadi. Yang keenam, kemudian jika semua sudah disaring, campurkan lalu aduk hingga rata. Dan yang terakhir, jamu beras kencur siap dikemas dalam botol atau dikonsumsi sendiri. Keistimewaan produk, yang pertama memiliki banyak khasiat bagi tubuh, yang kedua memiliki daya simpan yang relatif lama, praktis dalam penyajian, yang ketiga memiliki harga yang terjangkau, produk tidak mengandung bahan kimia. Prospek usahanya, perusahaan saya untuk jangka pendeknya yaitu dikenalnya produk saya oleh kalangan lingkungan sekitar saya, sehingga akan banyak masyarakat yang mengetahui produk yang saya hasilkan, dan juga yang saya mengusahakan agar produk saya bisa lebih dikenal lagi di luar daerah Surabaya. Saya akan mengadakan delivery untuk pemesanan guna mempermudah para konsumen jika ingin mengkonsumsi produk saya dan bebas ongkos kirim untuk wilayah sekitar Surabaya. Di sini ada kekuatan. Yang pertama, bahan bakunya mudah didapat. Yang kedua, cita rasa yang sudah cukup dikenal. Yang ketiga, bahan-bahan alami tanpa adanya penambahan bahan kimia. Yang keempat, produk memiliki banyak khasiat. Yang kelima, menggunakan bahan dan proses yang berkualitas. Yang keenam, daya tahan produk relatif lama. Dan yang terakhir, harga terjangkau. Di sini juga ada kelemahannya. Yang pertama, belum ada varian rasa yang baru, modal cukup kecil. Dan di sini yang terakhir, ada peluang, banyak disukai berbagai kalangan. Ancamannya, selera konsumen variatif. Yang kedua, munculnya pesaing baru. Yang ketiga, ada jenis minuman yang sama, promosi, periklanan, promosi penjualan pribadi menggunakan media jejaring sosial atau secara langsung dengan tatap muka. Analisis keuntungan, modal 55.000, penjualan per botol 8.000 kali 10 botol 80.000, keuntungan 25.000. Jadi dengan modal 55.000 bisa menjual 10 botol jamu kunyit asam dengan harga 8.000. Jadi total pendapatannya yaitu 80.000. Jadi keuntungannya yang saya dapat yaitu 25.000. Di sini penjualannya dan pelanggan. Di sini ada dokumentasi yang saya buat beras kencur. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.